Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Panji Gumilang pesan ribuan Alkitab untuk Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang bergelar doktor dan profesor sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejak kecil Panji Gumilang telah masuk pondok pesantren dan sejak itu sampai sekarang sudah mendengar atau mengetahui katanya isi Alkitab palsu, sudah tidak asli lagi dan isinya sudah dirubah-rubah. Karena Panji Gumilang penasaran ingin tahu mengenai isi Alkitab itu palsu, sampai memesan ribuan Alkitab untuk Pondok Pesantren Al Zaitun untuk dipelajari. Kelompok Muslim yang suka menyatakan atau menuding isi Alkitab palsu dan tidak asli lagi, isinya sudah dirubah-rubah. Ada juga baiknya membuat umat Muslim penasaran ingin membaca atau mempelajari isi Alkitab tersebut seperti Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bagi yang penasaran, umat Muslim akan banyak mempelajari isi Alkitab tersebut. Dari sekian umat Muslim yang membacanya, diduga ada sebagian beralih menganut agama Kristen karena dalam ajaran agama Kristen yang disebut dalam Alkitab yang intinya Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia. Bagi yang percaya sama Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya di sorga. Intinya, asal percaya sama Tuhan Yesus pasti hidup kekal dan selama-lamanya di sorga. Berbeda dengan agama yang lain, walaupun percaya dan banyak beramal, tidak ada kepastian masuk surga. Inilah ketakutan manusia yang hidup setelah mati, kemana nanti. Dan ini yang diajarkan semua agama, tergantung keyakinan masing-masing manusia. Untuk itu dalam perbedaan agama jangan suka menjelek-jelekan agama lain yang bisa merubah keyakinannya dari agama Islam menjadi agama Kristen, demikian sebaliknya dari agama Kristen beralih memeluk agama Islam. Harapan saya lebih baik setiap agama yang diyakininya didalami sesuai ajaran agama yang dianutnya dan tidak perlu mengomentari agama yang lain guna terciptanya hubungan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak kecil Panji Gumilang bergelar profesor doktor sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejak kecil Panji Gumilang telah masuk pondok pesantren dan sejak saat itu sampai sekarang sudah mendengar atau mengetahui katanya isi Alkitab palsu, sudah tidak asli lagi dan isinya sudah dirubah-rubah. Karena Panji Gumilang penasaran ingin tahu mengenai isi Alkitab itu palsu, sampai memesan ribuan Alkitab untuk Pondok Pesantren Al Zaitun untuk dipelajari. Kelompok Muslim yang suka menyatakan atau menuding isi Alkitab palsu dan tidak asli lagi, isinya sudah dirubah-rubah, ada juga baiknya membuat umat Muslim penasaran ingin membaca atau mempelajari isi Alkitab tersebut seperti Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bagi yang penasaran, umat Muslim akan banyak mempelajari isi Alkitab tersebut. Dari sekian umat Muslim yang membacanya, diduga ada sebagian beralih menganut agama Kristen karena dalam ajaran agama Kristen yang disebut dalam Alkitab yang intinya Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia. Bagi yang percaya sama Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya di surga. Intinya asal percaya sama Tuhan Yesus pasti hidup kekal atau selama-lamanya di surga.
Berbeda dengan agama yang lain, walaupun percaya dan banyak beramal, tidak ada kepastian masuk surga. Inilah ketakutan manusia yang hidup setelah mati. Kemana nanti? Dan inilah yang diajarkan semua agama, tergantung keyakinan masing-masing manusia. Untuk itu dalam perbedaan agama jangan suka menjelek-jelekan agama lain yang bisa merubah keyakinannya dari agama Islam menjadi agama Kristen. Demikian sebaliknya, dari agama Kristen beralih memeluk agama Islam. Harapan saya lebih baik setiap agama yang diyakininya didalami sesuai ajaran agama yang dianutnya dan tidak perlu mengomentari agama yang lain guna terciptanya hubungan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.